Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husnul Rumatul Nisma, dengan NIM 7211419168 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai Sistem Informasi Manajemen, bab 11 yang berjudul Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang baik maupun buruk dengan mendefinisikan masalah sebagai kondisi yang berbahaya. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Fase pemecahan masalah. Yang pertama aktivitas intelijen, yang kedua aktivitas perancangan, yang ketiga aktivitas pemilihan, yang keempat aktivitas pengkajian. Kerangka pikiran pemecahan masalah ada dua model. Yang pertama model sistem umum, yaitu suatu sistem dalam perusahaan yang mengidentifikasikan elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Lalu model lingkungan, untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Pendekatan sistem ada tiga. Yang pertama upaya persiapan, yang kedua upaya pendefinisian, yang ketiga upaya pemecahan. Pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama ada mencegah manajer agar tidak bingung, yang kedua menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, yang ketiga menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, yang keempat mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, yang kelima menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input. Selanjutnya membangun konsep. Ada figur 11.1 yaitu elemen proses pemecahan masalah. Memilih solusi yang terbaik itu ada tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan analisis, yaitu evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan. Lalu ada pendekatan penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga ada pendekatan penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Struktur permasalahan ada tiga struktur masalah. Yang pertama masalah terstruktur, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang ketiga adalah masalah semi terstruktur, adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Lalu jenis keputusan ada dua keputusan. Ada keputusan terprogram, yaitu bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu, digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Lalu yang kedua keputusan yang tidak terprogram, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System (DSS) digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Model DSS. Ada figur 11.3 yaitu model DSS yang menggabungkan pendukung keputusan kelompok, OLAP, dan kecerdasan buatan. Pemodelan matematika. Ada model fisik yaitu merupakan gambaran tiga dimensi entitasnya yang dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Ada model naratif menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis dan digunakan oleh manajer. Ada model grafis menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Ada model matematis merupakan setiap rumus atau persamaan matematika. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk EOI. Penggunaan model ada tiga. Yang pertama memberikan pengertian, yang kedua memfasilitasi komunikasi, yang ketiga memprediksi masa depan. Lalu kelas model matematis ada tiga juga. Yang pertama model statis atau dinamis, yang kedua model probabilitas atau deterministik, yang ketiga model optimasi atau suboptimasi. Simulasi adalah tindakan menggunakan model yang terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Skenario digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Variabel keputusan adalah nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak entitas tersebut. Input model berhubungan dengan perusahaan. Lalu ada elemen lain yang berhubungan dengan pengaruh dari lingkungan perusahaan, yaitu indeks ekonomi, indeks musiman, harga kompetitor, dan pemasaran kompetitor. Output model, para eksekutif bisa mendapatkan output yang lebih detail dalam bentuk tampilan di layar ataupun cetakan, seperti laporan operasional dan laporan pendapatan. Ada kelebihan dan
Kelemahan pemodelan. Kelebihannya yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi dapat memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan. Lalu kelemahannya yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Ada kapabilitas pemodelan statis. Baris dan kolom dalam lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Lalu ada kapabilitas permodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis dan kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Kecerdasan buatan. Artificial Intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI diterapkan dalam dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Lalu ada 4 bagian utama sistem pakar, yaitu antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin antarmuka, dan mesin pengembangan. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Lalu ada 4 letak lingkungan GDSS. Yang pertama, ruang keputusan. Yang kedua, jaringan keputusan wilayah lokal. Yang ketiga, sesi legislatif. Yang keempat, konferensi yang dimediasi komputer. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.